Oke, lalu Vanessa. Hadir, Ibu. Dan yang terakhir, Nadia. Halo, Hadir, Bu. Oke. Ada yang belum saya panggil? Oke, di sini masih ada yang belum dapat kabar, yang belum hadir ada Hosiana, lalu kemudian Cima, lalu Andi, Diana, Carol, Intan, dan Gracia. Oke. Maaf, Ibu, Cima udah hadir. Oke, Cima sudah hadir. Oke, terima kasih Cima. Ya, Bu. Oke. Ada lagi yang barusan hadir? Oke. Oke, teman-teman. Oh, Intan sudah. Oke. Oke, terima kasih, Tan. Tempatnya Intan sinyalnya nggak kuat ya. Udah nggak apa-apa, Tan. Bu. Ya. Oke. Teman-teman, kemarin waktu mengerjakan soal latihannya, bisa apa enggak semuanya? Waktu yang soal latihan terakhir. Yang minggu lalu, Ibu ya? Iya, yang minggu lalu. Masih lancar, Ibu. Masih lancar ya. Oke. Ada beberapa pertanyaan ke saya gitu ya. Bu, itu kan saya nggak bisa nyari ROA dan ROE-nya. Lalu bagaimana? Oke. Karena saya juga memberikan informasinya kurang lengkap, tapi kalau teman-teman mencoba mengerjakannya sampai dengan yaitu memberikan permisalan asumsi, itu tidak apa-apa. Jadi di sini sudah terlihat ya share screen saya, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi di sini teman-teman diminta untuk membuat raca dan laporan laba rugi. Tentunya ketika membuat laporan raca dan laba rugi ini, teman-teman diminta untuk ada ketentuannya, di mana kalau untuk neraca, setiap itemnya akan meningkat 25%, sedangkan untuk laba rugi meningkat penjualannya 15%. Jadi di sini, kalau teman-teman mau mengalihkan setiap item yang ada di dalam neraca, nanti totalnya aktifannya adalah 19.000. Jadi caranya gimana? Misal contoh ya untuk kas itu 4.375 diperoleh dari 3.500 dikalikan dengan 25% atau 0,25. Seperti itu. Sampai di sini ada yang bingung teman-teman untuk bagian raca? Ada yang bingung tidak? Jelas, Bu. Oke. Kalau sudah jelas, sama halnya juga dengan laba rugi, yang diminta untuk mengalami peningkatan adalah penjualan. Jadi dengan kata lain, penjualan di sini menjadi 18.147 diperoleh dari 15.870, 780 dikalikan dengan 15%. Sehingga hasilnya menjadi 18.147 dan EBIT-nya sebesar 14.447. Sampai di sini masih aman semua ya, teman-teman? Masih, Bu. Masih, Bu. Nah, di bagian yang selanjutnya, terkait dengan yang namanya menghitung quick ratio. Jadi, quick ratio ini dihitung dari total aktiva lancar dikurangi dengan persediaan. Nah, cara mendapatkan total aktiva lancar, posisinya itu berarti teman-teman akan menjumlahkan yang di tahun terbaru ya. Jadi, 4.375 itu dari kas, lalu ditambah piutang Rp5.000, ditambah juga dengan persediaan 625. Oke, kalau sudah, totalnya nanti 10.000. Lalu kemudian kenapa harus dikurangi dengan 625? Masih ada yang ingat alasannya kenapa harus dikurangi dengan persediaan? Ada yang ingat, teman-teman? Kenapa kok harus dikurangi dengan persediaan untuk quick ratio? Karena nanti persediaannya berubah menjadi kas, bukan?
Gimana dulu? Persediaannya dikeluarkan diubah menjadi kas. Oke, betul. Ya, betul. Jadi dengan kata lain, di sini persediaan itu nantinya kalau tidak diubah menjadi kas, dia kan bisa jadi tidak laku secepatnya ya. Sehingga dengan kata lain, di sini berarti harus segera diubah menjadi kas dan kita akan tahu posisinya dia bisa diubah jadi kas bagaimana, yaitu dengan cara di apa ya istilahnya, dikeluarkan biayanya. Benar-benar mau tahu berapa sih kasnya yang kita miliki, seperti itu. Oke, lalu kemudian untuk utang lancar di sini menjadi Rp7.000 ya, diperoleh dari yaitu utang jangka pendek 7.000, sehingga hasilnya untuk quick ratio sebesar 1,34. Dan artinya di sini berarti Rp1 utang lancar akan dijamin dengan 1,34 aktiva lancar yang di luar persediaan. Seperti itu untuk artinya. Lalu kemudian, sampai di sini ada pertanyaan tidak teman-teman? Enggak ya? Belum, Bu. Oke, kalau iya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya, Bu. Ya. Yang 10.000 itu dapat dari mana? 10.000 itu tadi diperoleh dari yaitu 4.375 ditambah dengan piutang 5.000, jadi kas ditambah piutang ditambah dengan persediaan. Seperti itu. Oh, bukannya dikurang persediaan. Nanti kan totalnya dulu. Total aktiva lancarnya dulu kamu dapat. Terus baru nanti hasilnya akan dikurangi dengan persediaan. Gitu. Punya saya nggak mencapai, maksudnya nggak saya bulatin jadi 10.000 gitu. Oh, oke. Jadi hasilnya 1,25, Bu, bukan jadi 1,34. Oh, oke. Berarti kamu di sini posisinya hanya menambahkan kas dengan piutang saja ya? Ya. Benar. Iya, Bu. Terus dikurangi persediaan. Dikurangi dengan persediaan. Sebentar. Oke, kita coba cek ya teman-teman. Apakah sama hasilnya atau berbeda kalau dengan posisi yang seperti itu. Oke, jadi di sini kalau gitu 4.375 ditambah dengan 5.000, hasilnya 9.375. Oke, berarti posisinya di sini akan jauh berbeda karena hasilnya itu penjumlahannya adalah 8.750 ya. Betul? Aktiva lancar dikurangi dengan persediaan. Ya, oke. Nah, yang dimaksud di rumus ini, di bagian quick ratio, kamu harus cari terlebih dahulu, Tria, untuk bagian yaitu namanya jumlahnya dulu. Baru nanti akan dikurangi dengan si persediaan. Jadi, tidak bisa langsung yang namanya kas ditambah piutang, langsung dikurangi persediaan, tidak bisa. Jadi, harus ditotal dulu, baru nanti dikurangi. Gitu. Baik, Bu. Nggak apa-apa, Tria, masih latihan, jadi masih sempat salah di sini, nggak apa-apa. Iya, betul. Oke, terima kasih, Tria. Oke, jadi teman-teman paham ya, jadi harus dijumlah terlebih dahulu, baru nanti akan dikurangi dengan persediaannya. Lalu kemudian untuk di bagian menjawab ROA dan ROE, di sini untuk ROA dan ROE ini saya membuat permisalan. Jika pajaknya 30%, maka berapakah hasilnya gitu ya. Jadi teman-teman harus mencari terlebih dahulu laba bersihnya, yaitu diperoleh dari mana? Dari EBIT sebesar 14.447 dikurangi dengan pajaknya, yaitu berarti pajak ini didapat dari hasilnya yaitu dari 14.447 kalian kalikan dengan 30%, maka hasilnya menjadi 4.334,1. Lalu, jika sudah, nanti hasilnya akan diselisihkan ketemu laba bersih
sebesar 10.112 atau saya bulatkan menjadi 113. Seperti itu. Nah, terus untuk menghitung posisinya ROA, maka kita kalikan dulu dengan kita bagikan dulu dengan 19.000 atau total aset. Jadi laba bersih dibagi dengan total aset, hasilnya menjadi 53% atau 53,2%. Sedangkan untuk ROE berarti cara yang sama, yaitu di sini penyebutnya hanya modal saham sebesar 9.000. Jadi hasilnya nanti adalah yaitu 112% atau sebesar 1,12. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau misalnya teman-teman tidak menjawabnya pun juga nggak apa-apa, karena saya posisinya di sini tidak memberikan informasi terkait dengan pajaknya, jadi nggak apa-apa. Tetapi lain kali kalau misalnya ada informasi terkait dengan pajak, nanti cara pengerjaan teman-teman seperti ini. Bisa dipahami semuanya? Ibu izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Ibu, itu kan mengasumsikan pajak 30%, berarti kita bebas, Ibu, untuk mengasumsikan pajak itu? Iya, Atau dipajak. bagaimana, Bu? Oke, jadi kalau di posisi yang ini, saya memperbolehkan kalian untuk bebas mengasumsikan pajaknya. Tapi kalau misalnya besok di soal ada ketentuannya, di sini teman-teman mengikuti dengan ketentuan yang berlaku. Seperti itu. Nah, kadang ada juga yang di sini itu membagi bagian ROE, yaitu modal saham. Di sini kan kebetulan kriterianya adalah modal saham. Tapi juga kadang ada yang memberikan penyebutnya itu adalah total ekuitas. Jadi dengan kata lain, kalau total ekuitas, semua modal, ya paham ya teman-teman ya, modal dan modal saham di sini akan dijumlah. Seperti itu. Tapi tergantung ya. Kalau di sini nanti, ini soalnya jebakan dari saya ya. Soal jebakannya itu adalah pertama waktu kalian diberikan informasinya ketika di dalam keterangan yang ada di materi, itu kan akan dibagi dengan modal saham. Karena kebetulan di situ dia yang diberi informasi adalah modal saham. Tapi kalau misalnya ada dua seperti ini, gitu ya, kalian bisa dijumlahkan, atau Bu, kalau ini Ibu kebetulan kan memilihnya salah satu. Nah, ini kenapa saya baru memilih salah satu, karena posisinya di sini untuk ROE, waktu minggu lalu, kalau teman masih ingat 2 minggu yang lalu, saya menjelaskan menggunakan penyebutnya adalah modal saham, bukan total ekuitas. Jadi sebenarnya kalau mau dihitung lebih detailnya untuk ROE yang benar gitu ya, yaitu laba bersih akan kita bagi dengan total ekuitas yang kita miliki. Dengan kata lain, jumlahnya menjadi 10.113 dibagi dengan 9.000 ditambah dengan, yaitu 9.000 itu diperoleh dari 5.250 ya, ditambah dengan 3.750. Oke, ya berarti jawaban saya sudah benar, hanya di sini belum memberikan informasi kalau di sini adalah total ekuitasnya. Paham ya teman-teman ya? Kenapa kok dulu masih menggunakan modal saham? Karena keterangan di soalnya masih dalam bentuk modal saham saja. Tapi jika ada dua informasi antara modal biasa dengan modal saham, maka teman-teman perlu menjumlahkannya. Jadi saya ganti saja di sini bukan lagi modal saham, melainkan total ekuitas. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Sudah, Bu. Oke, teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, nanti manual solution ini saya akan bagikan di belajar. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya kembali. Paham ya semuanya untuk pembahasan
soal 2 minggu yang lalu? Ada pertanyaan tidak? Oke. Saya tidak, Bu. Oke. Oke, jika tidak ada pertanyaan berarti saya akan masuk ke pertemuan yang hari ini berkaitan dengan EVA dan FWA dan yaitu future value dan present value. Nah, sebelumnya teman-teman sudah mendengarkan videonya belum ya yang di YouTube? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, ini saya hanya akan menegaskan beberapa hal saja gitu ya, karena kaitannya dengan beberapa materi, takutnya ada teman-teman yang luput gitu. Jadi saya akan menjelaskan lagi, konfirmasi ulang untuk di bagian yaitu berkaitan dengan materi EVA dan MVA sendiri gitu. Lalu nanti masuk ke bagian nilai waktu uang. Bentar, saya akan bukakan teman-teman. Oke, jadi di dalam EVA ini sebenarnya informasinya untuk berkaitan dengan ukuran kinerja, di mana untuk memperoleh biaya tambah yang di mana ketika perusahaan ini akan mengeluarkan biaya, dia akan menambah pemasukan atau memperoleh yang namanya kembalian atas biaya tersebut yang dikorbankan. Nah, di sini ada dua cara, teman-teman. Pertama, teman-teman bisa menggunakan yaitu dengan cara step pertamanya adalah NOPAT dikurangi dengan biaya modal, atau dengan cara yang panjang yaitu EVA sama dengan modal yang diinvestasikan dikali dengan ROIC dikurangi dengan WACC. Nah, kalau kita hitung ya contoh ya, misal untuk yang di bagian tahun kedua. Tahun kedua ini teman-teman informasi yang diperoleh adalah mulai dari EBIT, lalu utang wesel, utang jangka panjang, total modal saham, dan nanti baru dihitung terkait dengan pajak dan WACC-nya. Nah, pertama, kalau misalnya kita mau pakai rumus yang pertama, yaitu menggunakan cara NOPAT dikurangi dengan biaya modal. Maka di sini teman-teman menghitungnya dengan cara yaitu NOPAT di sini adalah berarti dihitung dengan cara yaitu EBIT 1499 kalian akan mengkalikan dengan yaitu 1 min T atau 1 kurangi dengan pajak sebesar 30%, maka hasilnya menjadi berapa teman-teman? Jika 1499 dikali dengan 0,7 atau 70%, ada yang udah dapat NOPAT-nya? Halo teman-teman. Masih terdengar ya suara saya? Halo? 1014,3. Oke, betul. Oke, takutnya tidak terdengar lagi suaranya. Oke, berapa teman-teman? 1000? 1000 berapa tadi? Berapa Gracia? 1014,3. 1014,3 yakin? 1499. 1049,3 Ibu. Oke, 1049,3 betul Hesta. Jadi 1049,3. Ini untuk NOPAT-nya. Nah, kan rumus setelahnya adalah untuk EVA. Tadi kan NOPAT. Kita pakai rumus yang pertama ya. EVA sama dengan NOPAT kalian kurangi dengan BM-nya atau biaya modal yang diinvestasikan.
Maka untuk mencari biaya modal yang diinvestasikan, yaitu hasil penjumlahan dari utang wesel ditambah utang jangka panjang, ditambah dengan total modal saham, hasilnya adalah berapa teman-teman? Benar nggak itu 7.817? Benar, Ibu. Benar ya. Jadi hasilnya sama dengan yang total modal yang diinvestasikan, yaitu 7.817. Nah, di sini baru ketemu total modal yang diinvestasikan, teman-teman. Untuk mencari BM, itu kalau teman-teman masih ingat, minggu lalu harus dikalikan dengan, yaitu apa teman-teman? WACC, Ibu. Betul, WACC, atau sebesar dikalikan dengan 10% ya untuk WACC-nya. Maka di sini untuk PM-nya yaitu adalah 781,7. Sampai di sini ada yang ketinggalan, teman-teman? Oke ya, clear ya? Nggak ada masalah ya? Ya, Bu. Ibu. Oke. Berarti untuk EVA-nya itu diperoleh dari mana, teman-teman? Berarti NOPAT dikurangi dengan BM, yaitu 1049,3 dikurangi dengan berapa? 81,7. 781,7. Atau dengan kata lain, nanti hasilnya menjadi berapa, teman-teman? 267,6 Ibu. 267,6 atau 268 boleh ya. Sampai di sini paham semuanya teman-teman? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada yang mau bertanya? Bu, kalau misalnya saya di sini posisinya kalau ketika ujian mau menghitungnya cuma satu cara saja boleh nggak, Bu? Boleh. Yang penting kalian teliti gitu ya. Oke, kalau mau dua-duanya berarti kalian menggunakan cara yang di kolom pink sama yang di kolom biru. Lalu kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke bagian market value. Nah, di bagian ini sebenarnya digunakan untuk mengukur prestasi perusahaan. Nah, yang biasanya yang akan menjebak ke teman-teman adalah menghitung terlebih dahulu nilai pasar saham. Nah, di sini kalau dihitung nilai pasar sahamnya itu diperoleh dari mana? Yaitu 100 dikali dengan 1 juta. Jadi nilai pasar saham di sini totalnya adalah 100 miliar. Tapi karena di sini saya juga kurang informasinya, yang betul adalah 100.000 ya. Kalau 100 dikali dengan 1 juta kan hasilnya jadi 100 juta ya, tidak 100 miliar ya. Ya kan teman-teman? Iya, Bu. Oke. Jadi dengan kata lain, di sini informasinya nanti ditambahkan ya. 100.000 dikali dengan 1 juta hasilnya menjadi 100 miliar. Lalu kalau sudah kita hitung market value-nya maka dikurangi dengan nilai bukunya yaitu sebesar 4,353. Sehingga hasilnya akhirnya nanti menjadi 95,65 atau 647 boleh. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan untuk pengulangan materi EVA dengan MVA, teman-teman? Belum, Bu. Oke. Belum, Bu. Kalau belum berarti saya akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu terkait materi hari ini ya. Pas saat kalian mengikuti untuk yang bagian present value sama future value, ada yang bingung nggak teman-teman? Mungkin belum ada ya. Kalau future sama present sama atau berbeda teman-teman? Beda, Bu. Beda, Bu. Beda, Beda Bu. ya. Kalau yang present itu berarti nilai saat ini, sedangkan untuk yang
Future itu berarti berkaitan dengan nilai yang akan datang. Nah, di sini saya akan bahas satu dulu untuk yang bagian future. Jadi karena nilai yang masa akan datang, di sini rumusnya ada dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan cara manual, yaitu dengan cara present value dikalikan dengan 1 plus K pangkat M. Saya coba dengan ilustrasi yang berbeda ya. Misal, present value-nya di sini itu adalah 500.000 saat ini. Lalu teman-teman diminta untuk menghitung 2 tahun yang akan datang. Nilainya jadi berapakah? Yaitu berarti caranya adalah untuk menghitung secara formula dulu ya. Di sini diberi notasi 2 yang artinya tahun kedua langsung. Maka 500.000 ini kita langsung kalikan dengan bunganya. Nah, bunga yang berlaku saat itu adalah 10%. Maka 1 ditambah dengan 10%, pangkat berapa teman-teman? 1 atau 2? 2. 2, oke. 2, Ibu. Pangkat 2. Hasilnya menjadi berapa? Kalau ada yang tahu di sini? Hitung dulu boleh, Bu? Iya, dihitung dulu lah. Kalau nggak dihitung nggak bisa. Iya, Bu. 500.000 dikali dengan 1,221 ya, betul ya? 1.100.000, Bu, kalau nggak salah. 1,221 itu berapa nih? 1,1 pangkat 2 hasilnya? 1,2. 1,21. 605, Bu. 605, Bu. Oke. 605.000. Lalu kita kalikan ya, hasilnya jadi 605. 605.000. Oke, berarti uang kita di 2 tahun yang akan datang menjadi 605.000. Nah, caranya yang sama gitu ya, dengan rumus yang sama, kita pakai yang bertahap. Kalau ini kan tadi formula atau cara langsung. Lalu kita pakai yang bertahap, berarti di sini dengan cara yang bertahap, maka dihitungnya satu persatu, teman-teman. Future value tahun pertama yaitu 500.000 akan dikalikan dengan 1,1 langsung ya. Saya tidak pakai 1 ditambah 10% ya. 1 tambah 10% kan jadinya 1,1. Nah, karena dihitungnya per tahun, maka pangkatnya hanya 1, sehingga hasilnya menjadi berapa, teman-teman? 550.000. Betul, 550.000. Nah, seperti penjelasannya sudah ada di video YouTube, saya memberikan informasi bahwa untuk yang di tahun kedua, maka diambil dasarnya dari yang tahun pertama, yaitu berarti present value-nya 500.000 atau 550.000, teman-teman? 550.000. 550.000. Kalian kalikan lagi dengan berapa? 1,1 atau 1,1 pangkat 2? 1,1 Pangkat 1 ya, atau 1,1. Hasilnya menjadi sama ya, 605.000. 5.000. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Bu, saya mau bertanya, Bu. Oke, yuk silakan. Kan yang cara formula sama cara bertahap ini kan lebih ribet cara yang bertahap kan, Bu. Nah, cara bertahap ini sebenarnya tujuannya buat apa sih, Bu? Kalau misalnya kita mau ngitung di berapa tahun ke depan, kenapa nggak pakai cara yang formula aja? Oke, terima kasih, Clara. Oke, di sini biasanya kenapa kok kita kok pilih cara ribet sih, Bu? Padahal ada yang cara lebih singkat gitu ya. Nah, kadang ada beberapa dari kita pun juga ingin tahu perkembangan investasi setiap tahunnya. Nah, karena mau mencari informasi perkembangan investasi setiap tahunnya, kalau langsung dengan cara formula,
itu kan langsung tahun kedua. Tidak ada informasi tahun pertama berapa dengan tahun kedua itu berapa. Maka karena ingin mengetahui perkembangan setiap tahunnya, jadi teman-teman nanti akan menggunakan cara yaitu langsung ke bagian bertahap. Jadi akan dihitung satu per satu, mulai tahun pertama dengan tahun kedua. Tapi kalau misalnya kita mau langsung tahu, oh nilai 2 tahun yang akan datang, jumlahnya berapa? Berarti 605.000, yaitu menggunakan rumus formula. Tapi kalau dimintanya untuk ilustrasinya adalah per tahun, atau bertahap gitu ya, informasinya dari perkembangan satu tahun ke yang lainnya, silakan teman-teman menggunakan rumus bertahap. Sampai di sini ada yang masih bingung, Clara? Kalau misalnya di pengaplikasian soal, Bu, apakah dia ditanya gitu, misalnya mau pakai cara yang formula atau bertahap gitu? Oke. Tetap diketahui. Oke, biasanya kata kuncinya adalah kalau misalnya di sini tidak ada informasi diminta untuk saldo di akhir tahun pertama dan saldo akhir tahun kedua, maka teman-teman bisa langsung menggunakan si formula. Tapi jika diminta informasinya, silahkan memberikan informasi saldo di tahun pertama dan tahun kedua, maka menggunakan rumus yang bertahap. Seperti itu, Clara. Satu pertanyaan lagi, Bu. Iya, nggak apa-apa. Yang di cara bertahap itu kan ada yang 1,1 pangkat 1. Nah, di video yang udah Ibu kasih di LMS itu udah Ibu jelasin kenapa 1, tapi saya belum jelas, Bu, kenapa bukan 2. Oke. Yang ditanyakan. Oke, terima kasih, Clara. Jadi, di sini kenapa menggunakan pangkatnya 1? Karena kita ingin mengetahui setiap tahunnya berapa sih bergeraknya gitu ya. Jadi, yang dihitung hanya 1 tahun saja, tidak 2. Seperti itu. Kalau seperti ini, berarti dihitung yang di tahun pertama saja, maka itu hanya digunakan pangkat 1. Nah, dari pangkat 1 dari tahun ke 1 dengan tahun kedua kan hanya 1 tahun ya, tidak 2 tahun toh. Berarti di sini juga menggunakan pangkat 1, atau kalau mau saya logikakan seperti ini. Jadi, di sini adalah garis waktu ya, 0, 1, dengan 2. Kalau kita hitung, ini kan 1 dan ini 2. Betul ya? Nah, yang kita hitung pertama kali adalah posisinya di bagian sini. Lalu kemudian untuk menghitung dari tahun pertama sampai dengan tahun kedua, berarti kita masuk ke posisi yang ada di sini. Jadi mengapa hanya pangkatnya 1? Karena hanya menandakan perpindahan dari setiap tahunnya. Seperti itu. Sampai di sini paham, Clara, dengan teman-teman? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Ada pertanyaan? Ya, bertanya sedikit, Bu. Oke, yuk silakan Dita. Ibu, tadi kan Ibu menjelaskan ke Clara kalau kriteria soal bertahap itu ada soalnya disuruh mencari perkembangan tahun pertama, tahun kedua, dan sampai berapa gitu. Tapi kalau nggak ada kriteria itu, berarti kita pakai formula, Ibu ya? Iya, betul. Betul, Dita. Kalau tidak ada kriteria diminta untuk tahun pertama berapa saldo akhirnya, lalu tahun kedua berapa, itu silahkan kamu pakai formula, atau mau pakai cara yang kedua sekalipun menggunakan tabel pun boleh. Ya. Oke. Ya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, berarti saya akan masuk ke bagian tabel. Nah, di bagian tabel pun, ini sudah saya jelaskan ya di video, jadi saya tidak akan mengulangi untuk cara yang sama gitu ya. Di tabel ini teman-teman akan menggunakan tabelnya future value. Hati-hati kalau yang diminta future value, berarti tabel yang digunakan adalah future value, bukan present value. Nah, karena di sini teman-teman itu adalah
menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan tabel, yaitu menggunakan rumus formula, maka karena soalnya tadi masih sama ya, berarti saldo akhir, saldo di saat ini, bukan saldo akhir, saldo di saat ini yaitu 500.000. Lalu kalian akan cari berapa sih tingkat suku bunga 10% dengan periode 2 tahun, berapa angka di tabelnya, yaitu 1,21. Sampai di sini paham ya teman-teman cara mencari angka di tabel? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Sehingga hasilnya kalau dengan formula langsung ya 605.000. Nah, Bu, bagaimana kalau misalnya mau mencari dengan cara bertahap, kalau pakai tabel, gitu ya. Cara yang masih sama dengan cara yang sebelumnya, kalian harus cari saldonya per tiap tahun. Maka di sini untuk yang pertama, tahun pertama itu dihitung dari 500.000 akan dikalikan dengan langsung ya, dengan yang tahun pertama saja, yaitu 1,1. Hasilnya menjadi 550.000. Nah, prinsipnya masih sama teman-teman, saldo di present value di tahun kedua, yaitu saldonya adalah 550.000. Lalu di sini teman-teman tidak menggunakan yang tabel di periode kedua. Kenapa? Karena kita hanya menghitung 1 tahun. Jadi di sini masih menggunakan angka yang di tabel yaitu 1,1 sehingga besarnya menjadi 605.000. Sampai di sini paham teman-teman? Kenapa bisa begini? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada pertanyaan tidak? Belum, Bu. Oke. Oke, jika tidak ada pertanyaan berarti kita lanjut ya. Kalau misalnya di tahun ketiga yang diminta, ini kan tahun kedua. Kalau tahun ketiga berarti bagaimana kalau dengan cara formula di tabel? 500.000 dikalikan dengan berapa teman-teman? 1,331. Hasilnya berapa? Ada yang tahu teman-teman? 665.500. 500. 65.500. Oh, oke, saya salah. Oke, sebentar. $665.500 gini ya. Betul teman-teman? Betul, Ibu. Betul. Nah, kalau dengan cara yang bertahap berarti tinggal dilanjutin aja ya dari ini saldo terakhir 605.000 dikalikan dengan 1,1. Hasilnya nanti juga akan sama. Oke, teman-teman sampai di sini masih ada yang bingung dengan future value? Nggak ada ya? Aman? Masih aman, Bu. Oke. Saya mau bertanya, Oke, silakan. Gimana? yang tabel kan ini cuma sampai tahun ke-10 kan, Bu? Iya, betul, Yos. Bagaimana kalau di soalnya diminta bunga 20% tahun ke-20? Oke. Berarti nanti Yos akan mencari tabel yang lebih lengkap gitu. Jadi di sini Yos akan mencari di Google aja gitu ya, tabel nilai waktu uang untuk future value, nanti ketemu semuanya. Gitu. Oke, Yos. Jadi cari di wadah. Oke, terima kasih, Yos. Oke.
Lalu kita lanjut ya. Jadi di bagian present value. Nah, di present value caranya juga sama teman-teman. Jadi di sini kita akan menghitung dengan 4 cara. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan dengan cara manual ataupun formula, yaitu dengan rumus ini, ya. Jadi menghitungnya secara manual, atau menggunakan dengan cara angka yang di tabel. Dan tentunya tabel yang digunakan di sini adalah present value. Nah, biar kita tidak bingung lagi gitu ya, mencari angka yang ke berikutnya itu berapa, saya akan coba pakai ilustrasi yang tadi. Jadi, saya pakai angka yang di tahun ketiga ya. Semisal present value di tahun ketiga, tadi angkanya adalah 665.500. Nah, di sini teman-teman akan mencari secara formula. Kalau mencari secara formula, maka caranya adalah future value-nya, yaitu sebesar berapa teman-teman? Kalau dengan cara formula? Berapa teman-teman? Future value-nya berapa? 600? 665.500. Ya, 665.500 akan dibagi dengan, karena tadi bunganya 10%, berarti 1,1 pangkat 1 atau pangkat 3 kalau formula? Ketiga, Ibu. Pangkat 3. Berarti hasilnya menjadi 665.500 gitu ya, dibagi dengan 1,331, hasilnya menjadi 500.000. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Untuk cara formula? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita langsung pakai yang bertahap. Nah, karena yang bertahap ini, maka logikanya akan mundur ke belakang ya. Jadi ini tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2, dan tahun ke-3. Kalau tadi kan future value akan dihitung maju. Kalau ini dihitung mundur. Jadi caranya gini, 1, ini tahun pertama, dicek. Lalu kemudian tahun kedua, dan yang terakhir adalah tahun ke-3. Paham kenapa logikanya seperti ini, teman-teman? Iya. Paham ya? Jadi, kalau seperti itu bagaimana, Bu? Nah, caranya berarti kita hitung satu persatu. Yaitu di sini PV2 sama dengan 665.500 dibagi dengan 1,1. Hasilnya menjadi berapa, teman-teman? 605.000. 605.000. Bu, kok nggak dipangkatkan? Ya, karena kita akan mencarinya 1 per 1. Sama halnya dengan di PV selanjutnya, PV pertama. Ya, ini kan tadi baru posisinya di sini nih. Lalu kita masuk yang ke bagian ini. Yaitu berarti 605.000, pakai angka yang di tahun sebelumnya ya, jangan di tahun yang akan datang. Dibagi dengan 1,1, hasilnya menjadi 550.000. 550.000. Nah, selanjutnya untuk menghitung di tahun yang saat ini. Berarti tahun ke-0 kan belum berjalan tuh waktunya sama sekali. Berarti di sini adalah berapa? Yaitu hasilnya dari berapa untuk future value-nya, teman-teman? 550.000. Betul, 550.000 dibagi dengan 1,1. Hasilnya menjadi 500.000.
Oke. Nah, inilah di tahun yang ke-0 angka saldonya. Pasti teman-teman bingung, Bu, kenapa kok nggak pakai langsung keterangannya adalah PV1, PV2, PV3 gitu ya. Gini teman-teman, kenapa tidak menggunakan yang itu? Karena posisinya teman-teman akan menghitung mundur. Jadi diasumsikan posisinya itu adalah di tengah-tengah ini. Nah, caranya berarti dikurangi dengan 1 M-nya. Yaitu kalau tadi tahun yang diinformasikan adalah 3, maka yang kita carikan yang pertama kali adalah 2, yaitu dihitung dari 3 dikurangi 1. Lalu di sini berarti selanjutnya adalah karena udah tahu yang nomor 2 gitu ya, maka di sini untuk yang tahun pertama 2 dikurangi 1, dan yang di sini adalah 1 dikurangi 1. Seperti itu teman-teman. Apakah ada yang bingung sampai di sini? Ada yang mau bertanya teman-teman? Belum, Bu. Oke. Saya, Bu. Ya, silahkan. Itu saya ada lihat di soal yang Ibu kasih. Gimana Tria, Soalnya- pelan-pelan? Malam tadi saya ada lihat soal yang Ibu kasih itu. Nah, itu kan yang di nomor 3. Nomor 3 itu Ibu nanya 4 dan 1. Berarti itunya 0 ya, Bu? Oke. Untuk yang di tahun keempat dan tahun ketiga, itu kan nanti saya akan bahas ke bagian soal. Jadi nanti tunggu sampai ke situ dulu ya. Ini saya selesaikan dulu, nanti baru masuk ke bagian soalnya. Ya, teman-teman? Iya, Bu. Oke, saya pending dulu ya jawabannya, Tria. Oke, kita lanjut dulu ya. Berarti ke bagian tabel. Nah, dengan cara yang sama, kalau untuk bagian tabel, di sini, teman-teman akan menghitungnya dengan menggunakan tabel present value. Dengan kata lain, jika menggunakan cara formula, gitu ya, maka yang dicari adalah angkanya berapa teman-teman? 10% untuk tingkat periodenya berapa? 3 tahun atau 1 tahun? Atau 2 tahun kalau formula? 3, Bu. Tahun, Tiga. Bu. 3, Bu. Ya, berarti dari tadi saldo yang terakhirnya kan 665.500 akan dikalikan dengan yaitu 0,751. Hasilnya berapa teman-teman? 400 berapa? Atau 500? 199, 125. Genepin, Bu. Ya, 449, sorry. 449,125. 125. Nah, di sini teman-teman posisinya boleh mengasumsikan bahwa angkanya adalah 500, ini tidak apa-apa. Gitu. Karena kan biasanya akibat dari desimal. Ini kalaupun teman-teman coba sekarang menghitung 665.500 gitu ya, kita kalikan dengan 0,76, hasilnya menjadi lebih kan 505.780, benar nggak? Kalau saya bulatkan loh ke atas. Kok 76, maaf, 7,5, maaf. Salah ya, 665.500 dikali dengan 0,75 saja. Sama ya, masih 499.125. Ya, masih sama ya teman-teman ya? Iya, Bu. Oke. Ya, jadi nggak apa-apa. Teman-teman mau pakai 3 desimal, mau pakai 2 desimal, nanti hasilnya pun juga akan sama. Oke, jika tidak ada pertanyaan, berarti kita lanjut ke bagian yang bertahap. Nah, untuk yang bertahap juga sama teman-teman, caranya dengan yang tadi di future value.
Maka 665.500 gitu ya, akan dikalikan dengan yang tahun pertama saja ya. Jadi 0,909. Hasilnya menjadi berapa, teman-teman? 604.939. 604.939. 39. Oke, kalau dibuletin jadi 605 ya, nggak apa-apa. Lalu di tahun yang kedua berarti 604.939, karena prinsipnya masih sama ya, jadi acuan dasar untuk tahun sebelumnya yang akan dihitung gitu ya. Maka di sini 0909 juga karena dihitungnya bertahap. Maka hasilnya menjadi berapa, teman-teman? 549.890. 549.890 atau mencapai 550 ya. Nah, terus kita lanjut yang ke tahun ke-0, berarti 549.890 akan dikalikan dengan 0,909. Hasilnya menjadi 499.850. 499.850 atau hampir setara dengan 500.000. Sampai di sini ada yang pertanyaan tidak, teman-teman? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada Untuk ya? saat ini belum, Ibu. Oke, jadi prinsipnya kalau bertahap menggunakan tabel, silahkan teman-teman menghitung menggunakan angka yang di tahun periode pertama semua. Seperti itu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, nah di dalam belajar USD, teman-teman di sini sudah ada latihan soal gitu ya untuk dikerjakan secara mandiri. Nah, tentunya di sini kalau teman-teman cek gitu ya, saya akan share screen, jadi bentar. Nah, sudah terlihat teman-teman? Sudah. Sudah ya. Jadi di sini posisinya yaitu untuk soal nomor pertama, maka teman-teman diminta untuk menghitung nilai uang dari 1,7 atau yang uang kita miliki saat ini 1,7 dihitung untuk 15 tahun yang akan datang dengan bunganya adalah 15%. Maka berarti teman-teman akan menggunakan future value atau present value, teman-teman di sini. Future value. Betul, menggunakan yaitu future value. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan dengan cara formula, yaitu berarti dipangkatkan 15, angka bunganya ya, 1 ditambah 15%, pangkat 15, atau dicari dengan tabel. Nah, nanti cara mencari tabelnya seperti apa, tadi saya sudah menyampaikan ketika Bagus bertanya gitu ya. Silahkan teman-teman mencari keyword-nya di Google gitu ya, tabel future value, nanti akan ketemu sampai tahun ke-20 atau tahun berapa gitu. Oke. Nah, selanjutnya untuk soal nomor kedua, di sini posisinya adalah suatu investasi akan menawarkan arus kas sebesar 27 juta yang akan diperoleh selama 3 kali. Penerimaan tersebut akan diterima setiap akhir tahun. Jadi ada dari tahun 1, 2, dan 3.
Nah, berapakah nilai yang masa akan datang untuk uang tersebut jika bunganya 10%? Maka di sini berarti teman-teman mau tidak mau harus menghitungnya secara bertahap Bertahap. karena akan diperoleh per tahun. Kata kuncinya di sini. Paham ya teman-teman ya? Paham. Paham, Bu. Ya, kata kuncinya di bagian ini. Sehingga nanti teman-teman akan menghitung mulai dari future value tahun pertama sampai dengan tahun ketiga. Oke? Kalau sudah, nah ini tadi yang sempat ditanyakan oleh Tria terkait dengan Bu, untuk yang bagian ini bagaimana gitu ya. Nah, teman-teman di sini kita pahami dulu soalnya. Jadi, suatu investasi menawarkan arus kas sebesar 3,5 juta per tahun selama 5 tahun. Berarti hitungannya adalah dari mulai tahun 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, berarti kita akan hitung secara manual, teman-teman. Oke, ini kan ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menghitung present value-nya. Maka dihitungnya dari mulai PV ke-5 sampai dengan nanti PV ke-0. Tapi kalau misalnya, Bu, saya bingung kalau mau pakai PV 0, pakai PV 1 aja boleh nggak? Ya, boleh. Kalau teman-teman pakai acuan awalnya itu adalah 5, berarti hanya sampai 1. Kan 5, 4, 3, 2, 1. Pas 5 ya. Tapi kalau teman-teman menghitungnya dari acuannya 4, berarti 4, 3, 2, 1, 0. Paham ya teman-teman ya? Nah, tentunya kalau seperti itu nanti akan berbeda nggak Bu hasilnya? Jelas akan berbeda, karena teman-teman di sini menghitungnya mulai dari tahun yang 4 sampai dengan tahun yang ke-0. Nah, Bu, kalau boleh nggak diseragamkan saja gitu ya. Oke, kalau mau diseragamkan, saran saya biar teman-teman nggak bingung menghitung deret waktunya gitu ya, biar nggak bingung seperti ini, kalian boleh menggunakan PV5 sampai dengan PV1. Paham teman-teman sampai di sini? Paham, Bu. Hesta gimana? Paham? Baik, paham, Bu. Di sini teman-teman akan menghitung mulai dari VV5 ya, maka nanti silakan dihitung yaitu dengan saldo future value-nya yaitu sebesar 3,5 juta akan dibagi dengan bunga yang berlaku untuk 5 tahun, berarti dihitung 1/1. Seperti itu teman-teman. Apakah ada pertanyaan untuk bagian soal latihannya? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Paham semua ya? Oke, jika sudah paham, teman-teman silahkan nanti mengerjakannya. Boleh mau tulis tangan atau mau di cara Excel gitu ya, mau di Word kan juga boleh. Yang jelas ketika nanti dikirimkan, diikuti dengan format penamaan filenya ya, biar saya juga yang ngecek juga mudah. Karena kalau kalian membuat nama sendiri-sendiri, nanti filenya jadinya bahkan bercampur dengan yang lainnya. Nah, itu juga akan sulit saya men-tracing siapa yang sudah ngumpulin dan siapa yang belum. Lalu kemudian perlu saya ingatkan kembali bahwa waktunya itu sampai dengan besok ya, di tanggal 11 jam 6 sore. Tapi kalau teman-teman, Bu, besok libur, pinginnya liburan. Ya, kalau gitu saya akan perpanjang waktunya daripada saya diprotes kalian libur-libur disuruh ngerjain tugas. Oke, ini saya akan perpanjang waktunya sampai di tanggal 12 jam 10 pagi. Cukup ya, teman-teman? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Bu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti
ini waktu sudah posisinya saya mau proses ganti yang di belajar WSD, jadi teman-teman tidak perlu panik gitu ya, harus segera mengerjakan. Oke. Nah, di sini berarti saya ubah menjadi tanggal 12 Maret pukul 10 pagi. Semoga teman-teman tidak ada yang terlambat lagi mengumpulkannya karena waktunya sudah diperpanjang. Gitu ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, berarti kuliah akan saya akhiri. Terima kasih buat pertemuannya hari ini. Sampai jumpa teman-teman. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi. pagi, Bu. Selamat pagi. Oke. Seperti biasa ya, nanti dicek di Zoom di belajar ya teman-teman ya, rekaman ini ya. Iya, Bu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Udah, selamat pagi semuanya. Dah, Ibu. Selamat pagi, Bu.